Pernah nggak sih Anda ngerasa begini? Dari luar, bisnis kelihatannya maju pesat, keren banget. Tapi di dalam, Anda sebagai owner malah makin pusing, makin terikat. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin nancep banget ya buat Anda. Omzet naik, tim makin gede, tapi kok rasanya energi kita malah makin habis? Kalau Anda lagi ngerasain ini tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan ada alasan mendasar kenapa ini bisa terjadi. Oke, kita bedah dulu ya paradoks si owner sukses ini. Coba kita lihat. Dari luar kan kelihatannya sempurna banget. Semua checklist kesuksesan kayaknya udah dicentang semua. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, Anda udah nggak kerja sendirian lagi. Anda udah berhasil rekrut orang-orang buat bantu jalanin bisnis. Secara teori, harusnya ini bikin beban Anda lebih ringan kan? Terus, Anda juga udah melek teknologi. Udah investasi di berbagai macam software canggih buat bikin semuanya lebih efisien, lebih rapih, lebih terorganisir. Bahkan nih yang paling kekinian, Anda udah lompat ke tren terbaru. Pakai Artificial Intelligence atau AI buat otomatisasi banyak hal. Bisnis Anda kelihatan modern banget deh pokoknya. Nah, ini dia masalahnya. Di balik semua kemajuan tadi, ada satu kenyataan pahit. Approval, keputusan penting, arahan, semuanya berhenti dan nungguin satu orang. Nungguin Anda. Oke, sekarang kita jujur-jujuran aja ya. Masalahnya itu bukan di tim Anda, bukan juga di teknologi yang Anda pakai. Masalahnya lebih dalam dari itu. Justru sumber macetnya itu ironis banget, ya Anda sendiri. Dan saya yakin Anda mungkin udah coba segala cara instan ini. Rekrut orang baru, mungkin manajer, nambah langganan software yang lebih mahal, atau pasang automation dan AI di mana-mana, berharap ada satu yang jadi solusi ajaib gitu kan? Tapi anehnya, setelah semua investasi itu, rasa capek dan beban itu kok nggak hilang-hilang ya? Malah kadang nambah. Kenapa bisa gitu? Ya, karena kita selama ini cuma ngobatin gejalanya, bukan akar masalahnya. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Ini bukan soal seberapa keras Anda kerja, tapi soal gimana bisnis Anda itu didesain dari awal. Tanpa sadar, Anda udah ngebangun sebuah mesin, yang pusat gravitasinya ya Anda sendiri. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini penting banget. Anda mungkin ngerasa kalau megang semua keputusan itu berarti Anda punya kontrol penuh. Padahal, itu cuma ilusi. Kontrol yang sebenarnya itu justru waktu sistemnya bisa jalan sendiri, tim bisa set-set eksekusi, dan Anda akhirnya punya waktu buat mikir strategis, bukan cuma jadi pemadam kebakaran harian. Terus gimana dong solusinya? Solusinya itu transformasi. Anda harus geser peran dari seorang operator menjadi seorang arsitek. Bedanya apa sih? Gini. Kalau jadi operator, Anda itu pusatnya eksekusi, ngerjain semua, matiin api sana-sini. Tapi kalau jadi arsitek, tugas Anda itu mendesain sistemnya, membangun alur kerjanya, dan mikir jauh ke depan. Nah, pergeseran inilah kuncinya untuk keluar dari jebakan ini. Jadi, arsitek bisnis itu apa sih? Simpelnya gini, Anda itu bukan lagi orang yang paling sibuk ngerjain tugas, tapi Anda adalah orang yang paling fokus mendesain bagaimana semua pekerjaan itu bisa ngalir mulus di dalam sistem yang Anda bangun. Nah, disinilah AI dan teknologi lain jadi penting banget. Tapi kuncinya, kalau kita pakainya, bener. Coba kita lihat gimana seorang arsitek itu manfaatin AI bukan kayak operator. Kesalahan paling umum itu ini. Kita pakai AI cuma buat ngotomatisin tugas-tugas kecil, nulis email, balasin pesan. Hal-hal kayak gitu cuma bikin operator yang udah sibuk jadi sedikit lebih cepat. Tapi masalah utamanya, ketergantungan ke Anda, nggak selesai sama sekali. Nah, seorang arsitek beda cara mainnya. AI itu dipakai buat hal-hal yang lebih strategis. Misalnya, buat nyaring data-data penting dari semua kebisingan yang ada, ngenalin pola-pola yang nggak kelihatan sama mata biasa, dan yang paling penting, AI itu bisa nyiapin beberapa opsi keputusan, jadi Anda nggak perlu mikir dari nol lagi. Jadi, tujuannya jelas banget ya. Teknologi itu harusnya mengurangi yang namanya decision fatigue alias capek mikir dan ngambil keputusan. Bukannya malah nambahin tumpukan laporan baru yang harus Anda cek. Ingat, kalau AI malah bikin Anda makin sibuk, yang salah itu bukan AI-nya, tapi cara Anda mendesain sistemnya. Dan kita sampai di intinya. Bisnis yang beneran sehat dan bisa tumbuh jangka panjang itu bukan yang nggak ada ownernya loh. Tapi bisnis di mana si owner punya kemewahan, yaitu waktu dan energi buat mikir, buat merancang masa depan. Bukan cuma sibuk reaktif sama masalah hari ini. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Anda ini udah jadi seorang arsitek atau masih kejebak jadi operator?